Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2 Sistem Informasi Manajemen dari buku Raymond dan McLeod, yaitu Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Di bab 1 kita telah belajar bahwa sebuah perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Nah, ini merupakan gambaran sistem dari perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu sistem umum dari model perusahaan. Aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan diubah ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan dipekerjakan oleh perusahaan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi satu standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. 2. Manajemen perusahaan. Dan 3. Suatu pemproses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Nah, selanjutnya ini adalah model dari 8 unsur lingkungan. Arus sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan elemen lingkungannya melalui arus sumber daya. Di antaranya yang pertama arus informasi dari pelanggan, arus material ke pelanggan, arus uang ke pemilik saham, arus mesin dari penyedia atau supplier, arus manusia dari penyedia, dan komunitas global dan persatuan tenaga kerja. Arus dengan frekuensi sedikit diantaranya yaitu arus uang dari pemerintah, arus material dari supplier, dan arus manusia untuk berkompetisi. Selanjutnya yaitu keuntungan kompetitif. Pada sistem informasi, keuntungan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk memengaruhi pangsa pasar. Buruh berargumentasi bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan di bawah ini, yaitu produksi dan pelayanan dengan harga murah, kemudian produksi dan pelayanan berkualitas tinggi, atau mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi pasar tertentu. Titik terpenting adalah manajemen perusahaan menggunakan sumber daya fisik dan konseptual untuk mempertemukan strategi yang objektif bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu rantai nilai tenaga kerja. Argumentasi tenaga kerja bahwa peluang perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif terdapat pada langkah berbeda di rantai nilai gambar 2.3. Margin adalah nilai penurunan biaya produksi dan jasa perusahaan. Seperti yang dirasakan konsumen perusahaan tersebut, rantai nilai dibuat dari aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Peningkatan nilai marginal merupakan model rantai objektif. Perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas, di mana tenaga kerja menyebutnya dengan nilai aktivitas. Ini merupakan rantai nilai. Dapat kita lihat support activity pada kotak-kotak yang berwarna biru dan aktivitas utama yang terdapat pada kotak-kotak putih. Selanjutnya pengembangan ruang lingkup rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan pada organisasi-organisasi lain dalam interorganisational system. Partisipasi perusahaan bekerja sebagai unit terkoordinasi, menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Istilah tenaga kerja adalah sistem nilai atau value system. Ini merupakan value system, model value system. Selanjutnya yaitu dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis. Perencanaan digunakan untuk penyampaian keuntungan. Yang kedua adalah keunggulan taktis. Metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dibandingkan pesaing. Yang ketiga, keunggulan operasional. Transaksi dan proses harian yang memberi keuntungan. Sistem informasi dipertajam dengan memiliki kesempatan terbaik dari ketiganya untuk meningkatkan tampilan perusahaan secara mendasar. Selanjutnya yaitu dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat ditetapkan pada 3 level piramida fungsional perusahaan. Dapat dilihat di kanan. Yang pertama yaitu keunggulan strategis. Keuntungan dicapai melalui seleksi arah strategi mendasar dan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu keunggulan taktis. Metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dari pesaing. Yang terakhir yaitu keunggulan operasional, transaksi, dan proses harian yang memberi keuntungan. Tantangan persaingan global. Pemain besar pada pangsa pasar global saat ini merupakan perusahaan multinasional. Proses informasi dan komunikasi berdasar koordinasi sangat penting untuk sebuah MNC.
dikarenakan skala dan penyebaran aktivitas bisnis mereka. Koordinasi khususnya telah menjadi kunci pencapaian keunggulan kompetitif dalam pasar global. Selanjutnya yaitu manajemen informasi. Sumber daya informasi perusahaan terdiri atas yang pertama yaitu perangkat keras komputer seperti CPU, CPU, monitor, mouse. Yang kedua yaitu perangkat lunak komputer, yaitu software atau sistem yang terdapat dalam perangkat keras. Spesialis informasi yaitu tim spesialis pemakai atau pengguna. Selanjutnya fasilitas, basis data, dan informasi. Pencapaian keunggulan kompetitif melalui penggunaan informasi menuntun manajemen yang efektif pada sumber daya ini, dikenal sebagai manajemen informasi. Selanjutnya yaitu dimensi informasi. Informasi dipandang memiliki 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap nilai informasi. Yang pertama yaitu keterkaitan relevansi. Informasi berkaitan ketika ia bersinggungan dengan permasalahan yang ada. Kemudian keakuratan. Informasi memiliki nilai ketika ia memiliki keakuratan. Selanjutnya tepat waktu. Informasi harus bersedia untuk pemecahan masalah dengan sebelum situasi kritis berkembang atau kehilangan peluang. Yang terakhir yaitu lengkap. Informasi harus bersedia untuk menghadirkan gambaran lengkap masalah atau solusi. Selanjutnya perubahan alamiah manajemen informasi. Tugas manajemen informasi menghadapi permasalahan baru sebagai teknologi baru yang dapat membuat proses sistem transaksi gaya lama tidak terpakai lagi. Pengaturan legasi sistem merupakan salah satu masalah, contohnya mengubah informasi berjalan pada hardware baru. Penggunaan data multimedia berarti bahwa manajemen citra saat ini sebagai tugas kedua yang penting untuk manajer informasi. Pengetahuan manajemen adalah tugas ketiga. Permintaan terhadap sistem manajemen basis data yang mudah digunakan dan paket software guna analisa data. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis sumber daya informasi. Yang pertama ada CIO, Chief Information Officer, memberikan arah strategis bagi sumber daya informasi. Dan CEO juga mengkoordinasikan departemen usaha strategi sistem informasi dengan strategi perencanaan bisnis perusahaan keseluruhan. Sebagai perencanaan strategis pada area bisnis khusus juga dikembangkan. Sumber daya informasi perusahaan harus juga terkoordinasi dengan usaha ini. Ini adalah model bisnis area, koperasi, dan pengembangan strategi. Yaitu strategi Planning for Information Research. SPIR merupakan pengembangan bersama dari perencana strategis untuk kedua perusahaan dan jasa informasinya. Mengembangkan dua rencana bersama-sama berarti bahwa rencana perusahaan akan mencerminkan pemberian dukungan pada jasa informasi dan rencana jasa informasi akan mencerminkan tuntunan pada masa datang bagi sistem pendukung. Nah, ini merupakan model dari strategi perencanaan informasi sumber daya. Contoh perencanaan strategi sumber daya informasi. Gambar tadi merupakan contoh laporan SPIR. Nah, termasuk pada aspek-aspek ringkasan eksekutif, penentuan ruang lingkup jasa IT, ringkasan rencana kerja bagi implementasi sistem memungkinkan perusahaan menemukan tujuan jasa informasinya. Strategi bisnis global. Menurut Bartlett dan Gosal, strategi global ada 4, yaitu strategi desentralisasi pengendali, strategi pemusatan pengendali, strategi pemusatan keahlian, strategi pemusatan pengendali, dan pendistribusian keahlian. Nah, demikianlah bab 2. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.